Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Hari ini kita kembali belajar IPA. Dengan materi hari ini adalah jantung dan pembuluh darah. Disimak ya. Jantung. Darah dapat mengalir ke seluruh tubuh karena di dalam tubuh kita terdapat organ yang berperan sebagai pemompa darah yang disebut dengan jantung. Jantung terdiri atas 4 ruangan, yaitu serambi kiri atau atrium kiri, serambi kanan atau atrium kanan, serta bilik kiri atau ventrikel kiri, dan bilik kanan atau ventrikel kanan. Serambi jantung terletak pada bagian atas, sedangkan bilik jantung terletak di sebelah bawah. Darah dari seluruh tubuh akan masuk pertama kali ke serambi kanan, sehingga darah dalam serambi kanan banyak mengandung CO2 atau karbon dioksida. Dari serambi kanan, darah akan melewati katup tricuspidalis menuju bilik kanan. Katup ini berfungsi agar darah tidak dapat kembali ke serambi kanan. Darah yang ada dalam bilik kanan dipompa oleh bilik kanan melewati arteri pulmonalis menuju paru-paru agar CO2 atau karbon dioksida dalam darah terlepas dan terjadi pengikatan O2 atau oksigen. Darah dari paru-paru mengalir melalui vena pulmonalis menuju serambi kiri, sehingga darah dalam serambi kiri banyak mengandung O2 atau oksigen. Darah dari serambi kiri turun melalui katup bicuspidalis menuju bilik kiri. Bilik kiri akan memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta. Selanjutnya kita akan membahas pembuluh darah. Pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan pembuluh kapiler. Arteri merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar jantung, sedangkan vena mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Arteri berisi darah yang mengandung oksigen, kecuali pembuluh arteri pulmonalis. Vena berisi darah yang banyak mengandung karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis. Ujung arteri dan vena bercabang-cabang menjadi pembuluh-pembuluh kecil yang disebut pembuluh kapiler. Pada pembuluh kapiler inilah terjadi pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida antara darah dengan jaringan tubuh. Perbedaan pembuluh arteri dan pembuluh vena. Pada tabel berikut dijelaskan perbedaan pembuluh arteri dan pembuluh vena, di mana tempat pembuluh nadi agak tersembunyi di dalam tubuh, sedangkan pembuluh balik dekat dengan permukaan tubuh dan tampak kebiru-biruan. Lalu dinding pembuluh dari pembuluh nadi tebal, kuat, dan elastis, sedangkan pembuluh balik tipis dan tidak elastis. Dan aliran darah pada pembuluh nadi yaitu meninggalkan jantung, sedangkan pembuluh balik menuju jantung. Denyut pembuluh nadi terasa, sedangkan pembuluh balik tidak terasa. Katup pembuluh nadi satu pada pangkal jantung. Pada pembuluh balik banyak di sepanjang pembuluh. Dan terakhir, darah yang keluar dari pembuluh nadi darahnya memancar, sedangkan darah pada yang keluar dari pembuluh balik darahnya tidak memancar. Selanjutnya kita akan membahas peredaran darah pada manusia. Peredaran darah manusia termasuk peredaran darah tertutup, karena darah selalu beredar di dalam pembuluh darah. Setiap beredar, darah melewati jantung 2 kali sehingga disebut peredaran darah ganda.
Pada peredaran darah ganda tersebut dikenal peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang dimulai dari jantung atau bilik kanan menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung, yaitu pada serabi kiri. Peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung atau bilik kiri ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung lagi pada bagian serambi kanan. Kemudian kita akan mempelajari frekuensi denyut jantung. Di sini kita akan mempelajari faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kegiatan atau aktivitas tubuh. Orang yang melakukan aktivitas memerlukan lebih banyak sumber energi berupa glukosa dan oksigen dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan aktivitas seperti duduk santai atau tiduran. Untuk memenuhi kebutuhan sumber energi dan oksigen, jantung harus memompa darah lebih cepat. Yang kedua adalah jenis kelamin. Pada umumnya, perempuan memiliki frekuensi denyut jantung yang lebih tinggi daripada laki-laki. Pada kondisi normal, denyut jantung perempuan berkisar antara 72 sampai 80 denyutan per menit. Sedangkan denyut jantung laki-laki berkisar antara 64 sampai 72 denyutan per menit. Yang ketiga adalah suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, maka semakin cepat frekuensi denyut jantung. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan proses metabolisme, sehingga diperlukan peningkatan pasokan O2 atau oksigen dan pengeluaran CO2 atau karbon dioksida. Yang keempat adalah umur. Pada janin, denyut jantung dapat mencapai 140 sampai 160 denyutan per menit. Semakin bertambah umur seseorang, semakin rendah frekuensi denyut jantung. Hal ini berhubungan erat dengan makin berkurangnya proporsi kebutuhan energinya. Dan yang kelima adalah komposisi ion. Berdenyutnya jantung secara normal tergantung pada keseimbangan komposisi ion di dalam darah. Ketidakseimbangan ion dapat menyebabkan bahaya bagi jantung. Demikian penjelasan pada materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.